Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Om Ras, sebuah kisah yang berjudul Pengagum Rahasia. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Namanya Esa. Dia adalah seorang gadis yang baru saja naik kelas 6 SD. Dia termasuk anak yang paling pintar di kelasnya. Di awal tahun pelajaran baru itu, ada murid pindahan dari sekolah lain yang masuk di kelas tersebut. Perawakannya tinggi, lebih tinggi dari anak-anak lainnya. Di kelas itu wajahnya juga tampan dan memiliki kulit putih, namun terkesan pucat, matanya sayu dan lebih sering menyendiri daripada berbaur dengan teman-teman di kelasnya. Kita sebut saja namanya Raka. Di awal kedatangannya ia sudah menjadi pusat perhatian anak-anak perempuan di kelas tersebut, tidak terkecuali Esa. Esa melakukan berbagai cara untuk bisa berteman dengan Raka, namun Raka terlalu dingin untuk diajak kenalan. Bahkan dengan anak lelaki pun dia tidak terlalu dekat. Dia hanya mengobrol seperlunya saja. Selebihnya jika istirahat, dia akan ke belakang sekolah dan duduk di bawah pohon jeruk sambil membaca buku. "Hei, kenapa baca buku di sini? Kan ada perpus," ujar Esa yang memang sengaja mengikuti Raka. Raka hanya tersenyum dan tanpa sepatah kata pun, ia lantas kembali membaca bukunya. Esa duduk di dekat Raka sambil memakan cemilannya. Ia menatap beberapa anak kelas lain yang sepertinya sedang mengintip, maka tidak ada obrolan antara Raka dan juga Esa. Keduanya hanyalah diam, menikmati angin yang menerpa muka mereka. Hingga bel berbunyi. Sepulang sekolah, ia langsung pulang cepat ke rumahnya. Ia melangkah dengan cepat, melewati jajaran pohon bambu, agar segera bisa sampai di rumah. Namun ketika dia sampai di rumah, ibunya langsung memarahi Esa yang dianggap pulang terlambat. Padahal Esa sudah berkata jujur kalau di sekolahnya sekarang diadakan jam tambahan pelajaran hingga pukul 1 siang. Namun tetap saja ibu tidak menerima alasan tersebut. Ia tetap beranggapan bahwa Esa keluyuran tidak jelas. Akhirnya karena Esa terus mencoba menjelaskan, dia kena pukul oleh ibunya. "Ampun mak, sakit," teriak Esa sambil terus menahan pukulan kayu bakar itu. Mendengar teriakan Esa, bibinya yang di rumahnya berjarak beberapa meter dari rumah Esa pun langsung datang menghampirinya. Dia merebut kayu bakar dari tangan ibunya Esa. "Jangan mentang-mentang Rahman tidak ada di rumah, kok malah seenaknya memukuli keponakanku ini? Ibunya saja bertaruh nyawa melahirkan dia, kau malah seenaknya memukulinya. Kau pikir kau itu siapa, ha?" bentak sang bibi. "Aku yang ada hubungan darah saja tidak pernah memukuli anak ini. Lalu kau siapa, ha? Tidak tahu malu dengan kelakuanmu itu," lanjut bibinya Esa sambil merangkul gadis itu menuju ke rumahnya dahulu. Ibu kandung Esa meninggal beberapa hari setelah melahirkannya, dan karena ayahnya bekerja, akhirnya ayahnya pun memutuskan untuk menikah lagi agar Esa kecil ada yang menjaga, karena waktu itu bibi kandung Esa pun juga sibuk bekerja, jadi tidak ada yang menjaganya. Sang ayah menikah, namun ibu tiri pertama Esa dulu juga tidak jauh berbeda kelakuannya dengan ibu tiri yang sekarang. Bedanya yang dulu itu suka berselingkuh. Ketika ayahnya bekerja meninggalkan rumah, hingga akhirnya Esa pun terlantar, dibiarkan sendirian di rumah. Namun pada akhirnya ketahuan berkat bibinya yang pulang cepat dan mendengar suara tangisan Esa dari dalam rumah yang terkunci. Dan setelah kuncinya dibuka, ternyata Esa di dalam dengan keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Bayangkan saja, anak usia 1 tahun ditinggal sendirian, ya, walaupun tidak sampai 24 jam ditinggalnya. Tubuhnya dipenuhi bekas gigitan nyamuk karena tidak dipakaikan baju. Ia hanya mengenakan popok saat itu. Popoknya sudah penuh dengan kotoran dan air kencingnya. Akhirnya ibu tirinya pun dicerai. Lalu kemudian Esa pun diasuh oleh tetangga-tetangga yang memang masih memiliki ikatan keluarga dengannya. Mereka namun karena ayahnya merasa cara seperti itu sangat merepotkan keluarganya, akhirnya ia pun memilih menikah lagi. Ibu tiri Esa yang kedua inilah yang bertahan hingga saat ini. Keesokan harinya Esa datang ke sekolah seperti biasa.
Ia tetap memasang wajah ceria meskipun tubuhnya masih terasa sakit karena bekas pukulan kemarin. "Boleh aku duduk di sini?" ujar Raka yang tiba-tiba menjadi ramah sekali kepada Esa. Esa tampak keheranan, namun dengan cepat dia langsung mengangguk. Raka duduk di samping Esa. Dia mengeluarkan tangannya sambil menyebut namanya, memperkenalkan diri. "Siti Nur Aisyah, panggil saja Esa," ucap Esa sambil menyambut perkenalan tangan dari Raka. Raka mengangguk dengan bibir tersenyum. "Mulai saat ini kita berteman ya," ujar Raka yang disambut anggukan kepala oleh Esa. Hari-hari terus berlalu. Tidak terasa, kini Esa sudah lulus dari SD dan baru akan melanjutkan sekolah ke bangku SMP. Esa dan Raka sudah sangat akrab. Itu pun berjanji untuk masuk ke SMP yang sama agar mereka berdua bisa terus bersama-sama seperti yang sudah mereka janjikan. Di SMP itu pun Raka dan Esa masuk di sekolah yang sama dan di kelas yang sama juga. Bahkan tempat duduk mereka berdekatan walau berada di baris yang berbeda. Karena di sekolah itu anak muridnya diharuskan untuk duduk sendiri-sendiri dan tempat duduknya pun acak. Jadi anak laki-laki dan perempuan bebas mau duduk di mana. Mereka mau bersahabat antara Esa dan Raka. Terkadang membuat iri anak perempuan di sekolah itu. Karena kebanyakan dari mereka sepertinya memang menaruh hati pada Raka. Seperti hari itu, saat Esa sedang ke toilet, tanpa sadar ada salah satu geng anak perempuan yang mengikutinya. Di dalam toilet itu mereka mengintimidasi Esa dan melarang Esa agar tidak dekat-dekat lagi dengan Raka. Esa yang anaknya termasuk pemberani tentu saja melawan. Namun sayang, dia kalah jumlah yang membuat Esa kalah dan berakhir dengan pakaian kotor karena disiram oleh air. Anak-anak perempuan tak hanya sampai di situ. Karena saat dilaporkan pada guru, geng anak-anak itu pasti berulah kembali. Dan mereka pasti membalas Esa lebih parah lagi. Dan sebelum hampir 1 tahun, dia menerima perlakuan seperti itu. Bahkan gara-gara itu nilai Esa menjadi turun drastis. Akhirnya, Eka memutuskan untuk menjauhi Raka. Raka selalu bertanya-tanya pada Esa, kenapa dia dijauhi. Kenapa sikap Esa berubah padanya, dan lain-lainnya. Karena memang selama mendapatkan perlakuan kasar dari teman-teman sekolahnya itu, dia tidak pernah cerita pada Raka. Bahkan anak-anak lain pun tidak menceritakan apa-apa pada Raka. Karena seperti yang kita tahu, Raka tidak pernah membuka diri untuk anak-anak lain. Satu-satunya yang dekat dengannya hanyalah Esa. Dia bisa menjadi dirinya sendiri. "Esa," panggil Raka ketika Esa sedang duduk-duduk bersama anak lain. Esa melambaikan tangan menyuruh Raka untuk ikut bergabung. Tapi tentu saja Raka tidak mau dan dia lebih memilih duduk di bawah pohon yang ada di halaman sekolah sambil terus melihat ke arah Esa. Walaupun kini Raka dijauhi Esa, namun dimanapun Esa berada, Raka pasti ada di sekitar tempat itu dan akan terus memperhatikan Esa dari kejauhan. Geng anak perempuan yang membuli Esa pun berulah untuk bisa dekat dengan Raka. Namun Raka tidak pernah mau membuka diri dengan anak-anak itu. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti. Dan tanpa terasa kelulusan sudah di depan mata. Saat itu Esa sedang duduk-duduk di teras rumah bibinya. Tiba-tiba Raka datang dan ikut duduk di sana. "Nanti SMA-nya samaan lagi yuk," ujar Raka tiba-tiba. "Aku gak tahu kak, ini lanjut ke SMA atau enggak. Soalnya kamu tahu sendiri kan, aku sekarang tinggal sama Bibi. Aku gak tega membebani Bibi terlalu banyak," jawab Esa. "Aku ada salah ya sama kamu?" Enggak ada." "Terus kenapa kamu menghindar? Kamu menjauh sejak di SMP. Kalau ada salah aku minta maaf ya. Tapi aku mohon supaya kita tetap berteman. Kamu itu sebenarnya bisa kok punya banyak teman. Asal kamu terbuka saja sama anak-anak lain. Kita gak bisa selamanya temenan. Karena aku perempuan, kamu laki-laki. Suatu saat nanti pasti akan menjalani kehidupan masing-masing. Kamu nanti punya pacar, dan aku juga. Dan kita juga harus jaga perasaan mereka. Makanya aku mau mulai sekarang supaya nanti kita tidak kaget sama suasana baru tanpa kamu. Kalau begitu gimana kalau kita pacaran saja?" ujar Raka, membuat Esa kaget. "Itu lebih salah lagi Raka. Kalau kita pacaran terus putus,
kita nggak bisa lagi berteman kan? Lagian aku gak suka sama kamu. Kamu sukanya yang seperti apa? Biar aku usahain berubah penampilanku biar kamu suka nggak? Bukan cuma penampilan aku, ujar Raka mengoceh. Kamu udah ah, lebih baik kamu pulang. Aku mau bantu-bantu bibi. Aku masak dulu ya, ujar Esa. Lalu kemudian masuk ke dalam rumah. Esa, panggil Raka. Namun Esa tetap masuk ke dalam rumah. Tahun pelajaran baru dimulai. Esa masuk ke dalam kelas, namun dia terlihat kaget saat melihat Raka sudah ada di dalam. Saat itu Raka tersenyum melihat Esa. Awalnya Esa senang melihat Raka di sana, namun ternyata di kelas itu tidak hanya Raka. Di sana karena teman-teman SMP pun juga ada. Di sana termasuk geng anak perempuan yang dulu membuli Esa. Esa memilih duduk di kursi paling belakang, tetapi Raka juga mengikutinya. Akhirnya mau tidak mau Esa duduk sebangku bersama Raka. Raka terlihat senang sekali waktu itu. Esa pun sebenarnya senang. Namun tatapan dari geng itu membuat Esa takut. Takut dengan apa yang akan terjadi nanti, sehingga membuat Esa sulit untuk fokus pada pelajaran. Benar saja dugaan Esa, karena saat Raka tidak ada di dalam kelas, geng itu langsung melancarkan aksinya untuk membuat Esa jerah. Akhirnya kursi Esa ditukar jadi salah satu orang dari geng itulah yang duduk bersama Raka. Segitu bencinya kamu sama aku, sampai-sampai tempat duduk pun ditukar sama anak yang gak jelas, ujar Raka saat pulang sekolah. Esa tidak menjawab, dia hanya diam saja sambil terus melangkah. Oke, kalau kamu emang gak mau temenan sama aku, gak apa-apa, tapi kamu jangan menyesal nantinya, ujar Raka kembali meninggalkan Esa. Esa menghela napas panjang. Dia menatap Raka yang berjalan dengan cepat meninggalkannya. Semenjak hari itu Raka benar-benar menjauh. Dia seperti beberapa tahun lalu. Tidak ada teman dan selalu menyendiri. Awalnya Esa merasa kesepian karena dari sekian banyak teman yang ia punya, hanya Raka yang mengerti tentang dirinya selama beberapa tahun ini. Saat Esa berusaha untuk menjauhi Raka, tapi Raka selalu mendekatinya. Hingga Esa tidak terlalu merasa kehilangan Raka. Tapi saat ini Esa merasa kalau Raka berubah menjadi dingin terhadapnya. Bahkan dia selalu berusaha untuk menghindari jika ada Esa di sana. Malam itu saat baru saja Esa tertidur, dia bermimpi melihat Raka diikat oleh seseorang dan yang lebih menyeramkan. Tiba-tiba orang itu mengeluarkan pisau lalu menusuk-nusuk Raka yang masih terikat. Dan entah bagaimana orang itu menatap Esa, kemudian berlari ke arah di mana Esa berdiri. Esa terbangun dari mimpinya dengan keringat yang sudah membasahi wajahnya. Esa mencoba mengatur napas. Mimpi itu benar-benar membuatnya ketakutan. Lalu dia menatap foto dirinya dan Raka yang berada di dinding. Tiba-tiba saja dia merasa sangat merindukan sahabatnya tersebut. Raka, gumam Esa menyebut nama sahabatnya itu. Keesokan harinya Esa sengaja datang ke sekolah lebih awal karena dia benar-benar merasa sangat merindukan Raka. Dan yang Esa pikirkan saat itu, mungkin dengan melihat Raka, rasa rindunya akan sangat menyiksa itu bisa berkurang. Tapi di jam sekolah usai, Esa tidak kunjung melihat keberadaan Raka. Sepertinya Raka tidak masuk hari ini. Seharian Esa gelisah memikirkan Raka. Dia takut terjadi sesuatu pada sahabatnya itu. Hingga malam hari sekitar pukul jam 10 malam, barulah Esa bisa terlelap tidur. Namun lagi-lagi ia mengalami mimpi yang sama dengan malam sebelumnya. Esa terbangun dengan perasaan yang benar-benar sulit dijelaskan. Jantungnya berdegup tidak karuan. Rasa takut, cemas, dan rindu yang teramat sangat bercampur menjadi satu. Rasanya sesak sampai-sampai Esa menangis karenanya. Esa juga tidak berani untuk melanjutkan tidurnya hingga dia tetap terjaga hingga pagi. Esok harinya Esa berangkat dengan tubuh dan mata yang sangat lelah. Tapi hari itu sama seperti hari kemarin. Raka tidak datang ke sekolah. Esa pulang dengan perasaan sedih bercampur aduk. Bahkan ketika sampai di rumah pun, Esa langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci diri. Untuk makan pun Esa tidak bernafsu. Esa, kamu makan, nanti sakit, ujar bibinya dari luar kamar. Iya Pi, nanti dulu ya, jawab Esa dari dalam. Namun hingga larut malam, Esa tidak keluar juga.
Dia masih berusaha untuk membuang semua perasaan yang membuatnya tidak nyaman itu. Sekitar pukul 10 malam, Esa mulai merasa ngantuk. Tetapi dia takut untuk tidur. Takut kalau mimpi buruk itu muncul kembali. Akhirnya tanpa ia sadari, ia pun terlelap tertidur. Tepat seperti 2 hari yang lalu, mimpi buruk itu kembali muncul. Yang membuat Esa lagi-lagi terbangun. Ia duduk sambil berusaha mengatur napasnya. Saat melihat jam kecil di dinding kamarnya yang ternyata baru menunjukkan pukul 12 malam. Esa tidak melanjutkan tidurnya. Sebisa mungkin dia menahan matanya agar tetap terjaga. Esa bahkan meminum beberapa gelas kopi untuk membantunya tetap terjaga. Alhasil, di keesokan harinya Esa terkena demam tinggi disertai sakit perut hebat. Seharian di rumah hingga sore harinya, Esa terbangun karena bibinya memberitahu kalau di luar ada Raka yang mencarinya. Tertati-tati sambil memegangi perutnya, Esa berjalan keluar kamar. Rupanya benar, di sana sudah ada Raka yang duduk menunggunya. "Kamu baik-baik aja kan?" tanya Raka. Esa tidak menjawab, tapi air matanya langsung keluar. "Kamu kemana aja?" tanya Esa bergetar. "Aku akan pindah sekolah. Aku kemarin pun hanya ingin berpamitan sama kamu." Pindah kemana? Maksudmu kamu akan pergi? Kamu meninggalkan aku, Raka?" Raka terdiam. Dia memberikan kotak kecil dari dalam saku jaketnya. "Ini buat kamu. Aku udah lama nabung untuk membeli ini. Semoga dengan ini kamu selalu mengingat aku ya," ujar Raka. Esa menggeleng. "Aku gak butuh ini. Aku cuma mau kamu. Kita seperti dulu lagi. Aku mohon jangan pindah ya, Kak." "Surat pindahku sudah diproses. Aku tidak bisa membatalkan itu." Esa terduduk. Tangisannya semakin kencang. Bibinya yang dari tadi mengintip langsung menghampiri keduanya. "Kamu tidak sedang hamil kan, Sa?" tanya sang bibi, membuat Raka dan Esa terkejut. Esa menggeleng. Ia langsung mengusap air matanya. Sebenarnya momen salah sangka itu lucu, tapi berhubung terjadi di suasana yang tidak mendukung, jadinya tidak ada yang tertawa. Untungnya setelah dijelaskan oleh Raka dan Esa, bibinya percaya. Dan di situ jugalah semuanya terbongkar sampai ke pembulian yang Esa terima. Mendengar cerita Esa itu, tentu saja Raka emosi. Bahkan dia berniat untuk memarahi geng anak perempuan itu di sekolahnya. Tapi oleh bibinya Esa maupun juga Esa, Raka dilarang untuk memperpanjang masalah itu. Terlebih lagi Esa sudah memaafkan semua anggota geng itu. Akhirnya Esa juga dipindahkan ke sekolah yang sama dengan Raka. Dan di sekolah baru itu mereka bisa terus menjadi sahabat. Singkat cerita, di kelas 3 Raka dan Esa resmi berpacaran. Hubungan mereka sangat sehat dan Raka juga sangat menjaga Esa setelah lulus SMA. Raka tidak lanjut kuliah. Dia lebih memilih untuk bekerja, begitu juga dengan Esa. Keduanya bekerja di tempat yang sama dan mereka juga mempunyai tabungan bersama. Tabungan itu nantinya akan mereka gunakan untuk acara pernikahan yang memang sudah mereka rencanakan. Awalnya semua berjalan dengan lancar hingga 4 tahun pun berlalu. Dan selama 4 tahun itu, Raka dan Esa rela membeli makanan yang enak hanya dalam 2 bulan sekali. Demi agar tabungan mereka bisa cukup untuk biaya pernikahan dan DP rumah idaman. Namun tepat di 4,5 tahun berjalan, Raka tiba-tiba jatuh sakit. Semakin hari tubuhnya semakin kurus. Dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Anehnya rasa sakit Raka itu tidak bisa dijelaskan secara medis. Karena setiap rumah sakit dan dokter yang menanganinya selalu mengatakan didiagnosa yang berbeda-beda. Hari itu Esa sengaja libur untuk menemani Raka di rumahnya. Keadaan Raka saat itu benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya pun pucat. "Maafkan aku ya, aku sudah membuat kamu sedih dan susah," ucap Raka pelan. "Jangan ngomong kayak gitu, aku memang sedih, tapi aku sama sekali tidak merasa disusahkan. Kamu mau makan apa? Biar aku masakin nanti." "Terima kasih Esa, tapi kalau misalnya nanti aku mati, kamu harus tetap menjalani hidup kamu ya. Jangan putus asa, kamu berhak hidup." Esa menggeleng. Dia menggenggam tangan Raka yang tinggal tulang berbarut kulit itu. "Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu. Makanya
Kamu harus semangat untuk sembuh ya, ujar Esa. Raka terdiam. Sa, ada beberapa hal yang tidak pernah aku ceritakan sama kamu, tapi itu semua aku tulis di dalam buku diariku. Nanti buku itu kamu ambil ya, ujar Raka tiba-tiba. Bukunya di mana? Tanya Esa. Ada di laci di dalam lemariku. Kuncinya di saku baju seragam SD kita dulu. Seragamnya ada di lemari paling bawah. Semoga kamu bisa memaafkan aku ya, ujar Raka. Mendengar ucapan Raka itu, Esa menjadi takut sendiri. Kalau buku diary itu berisi tentang perselingkuhan Raka, Esa menjadi ragu-ragu untuk mencari diary tersebut. Kalau memang buku diary itu tidak perlu untuk aku ketahui, aku tidak mau mencarinya. Yang sudah apa yang kamu lakukan, ucap Esa. Yang membuat Raka tersenyum tipis. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, Sa. Tenang saja, itu bukan tentang perselingkuhanku, ujar Raka. Esa tersenyum. Iya, aku tahu, kamu tidak mungkin seperti itu. Saat akan pulang, Esa pun mencari buku diary milik Raka. Setelah dia menemukannya, Esa lantas memasukkan diary itu ke dalam tasnya. Sebelum melangkah keluar pintu, Esa tersenyum menatap Raka yang sudah tertidur. Ketika dia sampai di rumahnya, dia pun langsung mandi dan membantu bibinya menyiapkan makanan. Dan setelah selesai makan, barulah Esa masuk ke kamarnya. Saat sedang rebahan, dia teringat akan buku diary milik Raka. Esa langsung mengambil diary yang berada di dalam tasnya. Dia menarik napas terlebih dahulu sebelum membuka itu. Lembar pertama dia buka. Di sana tertuliskan, Raka sangatlah kesepian dan berbagai macam keluhan yang dirasakan oleh Raka sebagai anak broken home. Lembar kedua pun sama, dan di lembar berikutnya barulah dia menulis tentang bagaimana dia menyaksikan Esa dulu dipukuli oleh ibu tirinya. Di sana dia merasakan ada sedikit persamaan antara kehidupannya yang juga tidak jauh dari Esa. Lembar-lembar berikutnya menceritakan tentang kebahagiaannya saat bersama Esa. Buku diary itu sepertinya hanya Raka isi saat suasana hatinya sedih maupun sangat bahagia. Karena buku itu sudah sejak lama Raka miliki, sejak dari kelas 5 SD hingga saat ini. Dan isi dari buku itu masih ada beberapa lembar yang kosong. Esa menarik panjang ketika dia membaca lembar buku berikutnya. Ternyata Raka memang sudah sejak lama menyukainya. Bahkan saat Esa menjauhinya dulu, Raka sampai bersusah payah mendekatkan dirinya dengan cara apapun untuk bisa kembali. Dan hubungan mereka pun masih berjalan hingga saat ini. Di situ Esa merasa senang dan juga kaget sekaligus, tapi dia tidak mempersalahkan semua itu. Esa memaafkan, namun di halaman berikutnya di situ tertulis kalau Raka sedang merasa tidak baik-baik saja. Karena salah satu perempuan dari geng di sekolahnya dulu muncul dan berusaha mendekatinya. Bahkan perempuan itu beberapa kali datang ke rumahnya hanya untuk memberikan makanan dan lain-lain. Raka sudah mencoba untuk menolak, bahkan makanan-makanan yang diberikan itu tidak pernah Raka makan. Tapi perempuan itu masih terus berusaha untuk mendekatinya. Raka yang awalnya membiarkan saja, kini mulai menjadi risih. Karena sikap dan tingkah laku dari perempuan itu membuat Raka semakin marah dan dia semakin menjadi. Dengan terpaksa Raka menolak secara kasar dan melarang agar perempuan itu tidak datang lagi ke rumahnya. Karena sebentar lagi Raka akan menikah dengan Esa. Mendengar hal itu, perempuan tersebut lantas mengancam, katanya, kalau Raka tidak mau dengannya, maka Raka tidak boleh bersama yang lain. Usai membaca dari itu, Esa langsung berpikir, apa jangan-jangan sakitnya Raka ada hubungannya dengan perempuan itu. Esa beranjak dari tempat tidurnya, lalu keluar kamar. Bi, Esa boleh tanya sesuatu? Tanya Esa kepada bibinya yang sedang menonton TV. Boleh, apa itu? Tanya bibinya. Bibi punya kenalan orang pintar. Maksudmu? Ujar bibinya balik bertanya. Orang pintar yang bisa menyembuhkan guna-guna atau santet dan ya semacamnya. Memangnya kamu kenapa? Ada yang aneh? Kamu sedang sakit? Tidak, Pi, bukan Esa. Tapi Raka, saya ngerasa kalau penyakit Raka itu bukan penyakit yang biasa, Pi.
Oh ya? Esa mengangguk. Bibi sih tidak punya kenalan yang seperti itu. Tapi nanti coba Bibi tanyakan ke teman Bibi. Ya rasa-rasanya mereka pernah bercerita tentang hal-hal seperti itu. Dulu iya. Bi, kalau bisa secepatnya ya Bi. Esa takut sakitnya Raka semakin parah. Iya, Bibi akan usahakan ya, ujar bibinya seraya berdiri dan berjalan ke arah kamarnya. Tidak lama bibinya keluar sambil memegang telepon genggam di tangannya. Sang bibi terdengar berkali-kali menelepon teman-temannya. Salah satu dari temannya bibi itu bilang kalau dia punya kenalan orang yang bisa mengobati penyakit non medis, ujar bibinya pada Esa. Oh ya, alamatnya di mana Bi? Tanya Esa antusias. Besok kita ke rumah teman Bibi dulu ya, dan dia akan mengantar kita ke rumah orang itu. Baik Bi, Esa akan izin libur besok. Keesokan harinya, Esa dan bibinya sudah bersiap-siap untuk pergi. Namun sebelum itu Esa terlebih dulu meminta izin ke tempat kerjanya. Lalu setelah itu barulah mereka berdua pergi ke rumah teman sang bibi. Singkatnya setelah sampai di rumah teman bibinya itu, mereka ternyata sudah ditunggu dan langsung diantarkan ke rumah kenalan si bibi itu. Seorang nenek tua terlihat sedang memberi makan ayam-ayamnya yang berkumpul di halaman rumah tersebut. Saat melihat ada tamu yang datang, si nenek mempersilahkan ketiganya untuk masuk ke dalam rumah. Teman bibinya itu pun memberitahukan alasan kedatangan Esa dan sang bibi ke sana. Si nenek mengangguk dan tersenyum mendengarnya. Sepintas, nenek itu terlihat seperti nenek biasa pada umumnya, dengan rambut putih digelung dan punggung yang sudah sedikit membungkuk. Calonmu itu apa masih bisa berjalan? Kalau masih bisa, bawa saja kemari. Tidak bisa, Nek. Calon saya bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya sekarang. Setiap hari hanya berbaring di atas kasur. Kalau begitu, bawalah aku menemuinya. Bisa Nek, sekarang pun bisa kalau nenek mau. Sekarang saja, daripada terlambat, aku akan siap-siap dulu, ujar si nenek. Singkat cerita saat mereka sampai di rumah Raka, orang-orang yang ada di rumah itu seperti kaget waktu melihat Esa datang membawa si nenek. Nenek itu mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Esa menjelaskan kepada orang-orang di rumah itu tentang maksud kedatangannya membawa si nenek. Setelah tahu alasannya mereka pun setuju dan mengizinkan. Saat Raka berada di kamar, si nenek tampak menatap lekat ruangan kosong di samping tempat tidur Raka. Mulutnya berkomat kamit, entah membaca apa. Calonmu ini sudah dinikahkan dengan Maya dan istrinya itu menginginkan calonmu ini untuk menemaninya di sana, ujar si nenek yang langsung membuat Esa terkejut. Hah? Maksudnya gimana, Nek? Tanya Esa. Cukup sulit untuk memisahkan mereka karena calonmu ini sudah dijual secara langsung dan kemudian dinikahkan secara gaib dengan sosok itu. Sosok itu tidak akan mau melepaskan calonmu ini. Apalagi sekarang sudah waktunya bagi dia untuk menjemput suaminya, ujar si nenek. Jantung Esa berdegup dengan kencang mendengar penjelasan si nenek. Tolong Nek, tolong Raka, tolong sembuhkan dia Nek, ucap Esa memelas. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak sanggup Nak. Kalau memang kamu ingin calonmu ini dibebaskan, kamu harus mencari pengganti pengantin pria untuk menemani sosok itu. Esa terduduk lemas. Apa tidak bisa ditukar dengan orang yang melakukan semua ini, Nek? Pada Raka? Tidak bisa. Pelakunya perempuan. Yang kita cari ini adalah pengantin pria sebagai pengganti calonmu untuk sosok itu. Apa tidak ada cara lain, Nek? Tolong, Nek. Usahakan. Tidak ada. Selain kamu harus merelakan dan mengikhlaskan calonmu itu. Karena aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk merebutnya kembali. Esa terdiam. Dadanya terasa sangat sesak. Semua penjelasan si nenek benar-benar membuatnya terpukul. Esa menatap Raka yang terbaring dengan mata terpejam itu. Apakah sesulit itu untuk bisa bersama Raka? Batin Esa berteriak. Namun dia mencoba untuk tidak mempercayai perkataan si nenek. Dia akan berjuang untuk membuat Raka sembuh. Ini semua seperti dongeng.
Kenapa aku harus mempercayai semua omongan nenek itu? Aku yakin kamu pasti bisa sembuh, batin Esa. Lagi-lagi 3 hari setelahnya, saat itu Esa sedang bekerja. Tiba-tiba ada sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Awalnya Esa membiarkan saja panggilan itu karena menganggap panggilan itu hanyalah dari orang-orang iseng. Namun ketika ada SMS yang masuk, barulah Esa tahu siapa yang menelpon. Ternyata salah satu orang di rumah Raka. Dia mengabarkan kalau Raka baru saja meninggal dunia. Esa terduduk lemas, kakinya terasa tidak mampu menopang beban tubuhnya. Setelah dia mendengar kabar duka itu. "Ada apa, Sa?" tanya teman-temannya menghampiri. Raka, ucap Esa. Lalu tanpa berhasil menyelesaikan perkataannya, Esa pingsan. Esa datang bersama bibinya ke rumah duka. Dia melihat jenazah Raka sudah siap untuk dimakamkan. Esa duduk diam, matanya menatap lekat ke arah Raka yang sudah terbujur kaku. Air matanya pun seolah sudah habis. "Ya sabar Esa, yang kuat. Raka sudah sembuh. Sekarang dia pasti menginginkan kamu bahagia dan melanjutkan hidup kamu." Berbagai ucapan penyemangat dan penguat dari teman-temannya dan juga teman-teman Raka terdengar silih berganti. Namun saat itu Esa seperti tidak mendengarkannya. Yang ia dengar hanya suara dengungan, yang semakin lama suara dengungan itu semakin kuat, hingga tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Esa terbangun, dia melihat sekeliling dan rupanya dia masih berada di rumah Raka. Rumah itu sudah kosong. Yang ada di sebelahnya hanyalah sang bibi. "Aku hanya mimpi kan, Bi? Raka masih ada kan, Bi?" tanya Esa. Bibinya menangis mendengar pertanyaan itu. "Bibi, jangan nangis. Jangan buat aku sedih, Bi. Ini pasti tidak benar kan, Bi? Aku pasti sedang dikerjain. Aku yakin Raka pasti sedang sembunyi kan, Bi? Ayo, Bi, katakan." "Ikhlaskan Raka ya, Nak. Ikhlaskan dia. Dia sudah bahagia di sana dan kamu juga harus bahagia di sini." "Dari mana Bibi tahu Raka bahagia? Raka itu mencintai aku, Bi. Dia tidak akan bisa bahagia tanpa aku. Begitupun juga aku, Bi." Bibi Esa memeluknya dengan erat. Mereka menangis setelah bepergian Raka. Esa merasa dunianya benar-benar kacau. Jangankan untuk pergi bekerja, untuk makan dan mandi pun Esa enggan. Dia hanya mengurung diri di dalam kamar sambil terus memandangi fotonya bersama dengan Raka dari tahun ke tahun. Hingga di suatu hari, tiba-tiba Esa yang sebelumnya hanya bersedih dan mengurung diri di kamar, mendadak berubah menjadi ceria. Bahkan dia mengerjakan semua pekerjaan rumah sebelum berangkat bekerja. "Esa, kamu baik-baik saja?" tanya bibinya. "Raka sudah datang, Bi. Jadi tidak ada alasan untuk aku bersedih," jawab Esa sambil tersenyum manis. Bibinya mengerutkan alisnya heran dengan jawaban Esa. Namun dia juga tidak ingin menanyakan lebih lanjut pada Esa. Akan tetapi, semenjak hari itu keadaan rumah benar-benar berbeda. Saat itu bibinya Esa sedang masak makan malam di dapur. Sementara Esa belum pulang karena katanya ada lembur dadakan di tempat kerjanya. Ketika bibinya Esa sedang menggoreng ikan, tiba-tiba terdengar seperti ada seseorang memanggilnya. "Bibi." Suaranya itu suara mirip laki-laki, mirip sekali dengan suara almarhum Raka. Mungkin aku salah dengar saja ya," ujar bibi. Lalu kembali lanjut memasak. Saat mengangkat ikan dari dalam wajan, tiba-tiba bibi merasa ada suara napas di belakang lehernya. Alhasil membuat bibi kaget hingga membuat wajan berisi minyak panas itu tumpah mengenai kaki bibi. Tidak hanya itu, bahkan kini Esa pun sering kedapatan sang bibi bicara sendiri di dalam kamarnya. Namun ketika ditanya, Esa selalu marah karena merasa ada yang tidak beres dengan kelakuan keponakannya itu. Sang bibi pun kembali menemui si nenek, dan ketika si nenek datang ke rumah mereka, nenek mengatakan kalau ada sosok jin yang menyerupai Raka di dalam rumah itu. Jin itu terpancing untuk mendekati Esa setelah dia melihat Esa yang terus-menerus bersedih. "Apa bisa diusir jin itu? Dan kalau bisa, tolong buat Esa melupakan Raka. Jin itu bisa diusir
dan kita akan usahakan supaya Esa bisa melupakan Raka, ujar si nenek. Dan hari itu juga nenek melakukan pengusiran dan memagari rumah Esa agar jin tersebut tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah untuk menemui Esa. Dan saat Esa pulang, dia terlihat kaget ketika melihat si nenek ada di sana. "Raka mana, Bi?" tanya Esa. "Raka sudah meninggal, Esa. Kamu ingat, kamu harus mengikhlaskan Raka supaya Raka juga bisa tenang di alam sana." "Raka belum mati, Bi. Dia berjanji akan terus bersamaku. Bibi kenapa sih jadi menentang hubunganku dengan Raka? Apa yang tidak Bibi sukai dari Raka?" Nenek tiba-tiba menyerahkan segelas air pada Esa, dan bersamaan dengan itu Esa langsung pingsan. Si nenek kemudian membacakan sesuatu di telinga Esa, lalu mengusap wajah Esa hingga ke kakinya. Tubuh Esa juga ditaburi bunga, dan saat terbangun, Esa seperti orang linglung. "Esa, kamu baik-baik aja kan? Lupakan semuanya ya. Ikhlaskan. Kamu harus kuat untuk dirimu sendiri dan juga Bibi. Kamu pasti bisa melewati ini semua. Percayalah, Nak, akan ada kebahagiaan di masa depan yang menanti kamu. Bibi sayang sama kamu, Esa. Jangan pernah tinggalkan Bibi," ucap bibinya terisak. Esa memeluk bibinya dengan erat. Keduanya berpelukan sambil menangis. "Terima kasih, Bibi." Dan setelah hari itu, Esa perlahan-lahan mulai mengikhlaskan Raka. Sesekali kalau sedang ada masalah, dia pasti pergi ke makam Raka untuk menumpahkan semua kekesalannya dan keresahannya. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, Esa kemudian mencoba membuka hati untuk lelaki lain. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Riki yang sifatnya 11-12 dengan Raka. Dan Riki juga menerima keadaan Esa yang memang belum bisa sepenuhnya untuk melupakan Raka dari ingatannya. "Seiring berjalannya waktu, kamu akan terbiasa," ucap Riki. Dan kini Esa sudah mempunyai sepasang anak kembar pengantin, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Raka, yang perempuan diberi nama Aisyah. Mereka juga sering berkunjung ke makam bersama-sama untuk menabur bunga dan mendoakan Raka. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang saya bawakan dapat menjadikan pembelajaran dan tentunya dapat menghibur. Terima kasih untuk yang baru bergabung. Wassalam.